Halo teman-teman semua, aku Muhammad Lutfi Alamsyah. Di sini aku mau menyampaikan jawaban aku mengenai UAS manajemen marketing tadi. Cekidot. Oke teman-teman semua, jadi di sini kita digambarkan sedang membuka sebuah kursus bahasa Inggris yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 59 Bandung pada awal bulan Januari 2023. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh perusahaan atau pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Merek yang aku gunakan adalah House of English. Maknanya itu bahwasannya kursus yang saya buka ini merupakan rumah atau wadah untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris. Tidak hanya belajar bahasanya, tetapi macam-macam jenis bahasa Inggris, budaya, dan tentang orang luarnya gitu. Tagline yang aku gunakan adalah Be Smart, Be Have Fun. Maknanya adalah belajar bahasa Inggris di kursus yang saya buka ini dapat menambah kemampuan Anda dalam berbahasa Inggris dengan tipe belajar yang have fun ataupun menyenangkan. 5 tingkat produk kursus bahasa Inggris yang aku ambil itu, yang pertama ada manfaat inti atau core benefit, itu memberikan pelayanan kursus bahasa Inggris yang dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris kalian. Tidak hanya dalam berbicara saja, tapi kami juga memberikan budaya-budaya yang berada di sana gitu, dengan memberikan fasilitas yang memadai. Lalu yang kedua ada produk generik atau basic product. Jadi basic product kita ini adalah kursus bahasa Inggris yang memberikan fasilitas yang memadai. Lanjut ada produk harapan atau expect product, dengan memberikan fasilitas dan pengajar yang memadai. Harapan kami bisa menghasilkan orang-orang yang lancar dan fasih dalam berbahasa Inggris. Lanjut ada produk perlengkap atau augment product. Selain memberikan kursus bahasa Inggris, kami pun memfasilitasi seluruh tempat kursus dengan fasilitas yang baik dan memadai. Lalu yang terakhir ada produk potensial atau potential product. Kursus ini akan kami perluas dengan membuka cabang-cabang baru agar dapat dijangkau oleh banyak orang. Tidak hanya itu, kami pun akan membuka untuk franchise. Jasa adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Karakteristik jasa itu ada 4. Yang pertama itu tidak berwujud atau intangibility. Sesuatu yang tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, dan dicium sebelum jasa itu dibeli. Jika benda merupakan objek, alat, atau benda yang bisa dinilai dari bentuk dan fungsinya, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau usaha. Contoh, jasa catering. Anda tidak akan dapat melihat, mencium aroma, dan mencicipi lezatnya sebelum membeli jasa tersebut. Anda hanya bisa melihat wujud dan merasakan enak atau tidak setelah pesanan tersebut diantar ke tempat Anda. Lalu yang kedua ada tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen menjadi ciri khas dan sangat berpengaruh terhadap mutu dari jasa yang diberikan. Artinya, konsumen juga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi. Keduanya mempengaruhi hasil outcome dari jasa tersebut. Contoh, ketika Anda ingin membuat baju untuk mendapatkan hasil yang sesuai, berarti Anda pun perlu terlibat dalam pembuatan baju tersebut seperti itu. Yang ketiga, keragaman atau variability. Jasa bersifat sangat beragam, artinya ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Contoh, produk bolu di kota Bandung sangat banyak sekali ya, tetapi yang bertahan dari awal hingga akhir itu adalah produk brownies Amanda. Dia tetap bertahan di pasar. Yang terakhir ada tidak tahan lama atau perishability. Jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifat yang tidak berwujud fisik. Contohnya, permintaan jasa catering di Jogja akan mengalami lonjakan pada bulan baik gitu untuk melangsungkan pernikahan. Jasa transportasi mengalami kenaikan permintaan menjelang hari raya atau libur. Tentunya memberikan pelayanan yang baik, maksudnya itu supaya customer kita ini pun merasa puas dan nyaman ketika datang ke kursus kita, walaupun customer hanya bertanya-tanya saja. Yang kedua itu pengajar yang mumpuni, memberikan pengajar atau guru yang memang ahli di bidang bahasa Inggris.
Selanjutnya, fasilitas yang baik dan memadai. Selain dari materi, kita pun harus memberikan fasilitas yang baik dan memadai agar customer kita dapat belajar dengan nyaman. Selanjutnya, kurikulum yang sesuai. Memberikan kurikulum kepada customer yang sesuai. Dan yang terakhir, sistem pembelajaran yang friendly atau have fun. Hitung harga pokok produksi. HPP sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap per target penjualan per tahun. Nah, diketahui biaya variabelnya itu adalah 2.500.000 ditambah biaya tetapnya itu 35 juta dan target penjualan per tahunnya itu ada 100 hingga akhirnya hasilnya adalah 2.850.000 per tahun. Hitung harga jual markup 25% dari penjualan. Harga jual sama dengan 2.850.000 per 1 kurangi 25%, jadi 2.850.000 per 0,75. Dibagi jadi hasilnya 3.800.000. Harga jual berdasarkan tingkat pengembalian 20% dari investasi. Tingkat pengembalian sama dengan 2.850.000 ditambah 20% dikali 100 juta per 100 sama dengan 2.850.000 rupiah ditambah 200.000 sama dengan 3.050.000 rupiah. Break even point atau BP berdasarkan tingkat pengembalian, BP sama dengan 35 juta rupiah per 3.050.000 dikurangi 2.500.000 rupiah sama dengan 35 juta per 550.000 rupiah sama dengan 63,7. Nah, itu dia penjelasan aku tadi. Semoga pada paham ya atas penjelasan aku tadi. See you in the next time. Bye-bye.